Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh kembali lagi lewat akun @hadijati Foundation Indonesia dalam program Inspiratalk edisi spesial Muharram. Masya Allah ya. Insya Allah akan ada 4 pembicara yang menemani kita setiap weekend. Dan weekend pertama ini insya Allah dengan Dr. Gigi Karissa Grani MM, yang teteh biasa panggil beliau dengan Ica, seorang mu'alafah. Masya Allah kita akan bicara satu tema, afala tatafakkarun. Allah menanyakan kepada kita, apakah engkau tidak berfikir? Berfikirkah engkau? Tidakkah engkau berfikir? Masya Allah, Islam mendorong umatnya dan mendorong manusia untuk senantiasa berfikir, menggunakan akalnya. Berfikir yang kauniyah, yang tergelar di alam ini, dan tentu kauliyah, yang sudah dituliskan ya, ditinggalkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Mushaf, Masya Allah, kalimat-kalimat Allah. Insya Allah malam hari ini kita akan menggali dari Dokter Gigi Karissa Grani. Sepertinya beliau sudah tergabung ini. Sejak tadi Teteh sedang mencoba ya untuk bisa tersambung dengan beliau. Qadarullah belum juga tersambung. Kita coba sekali lagi ya malam hari ini. Bismillah. Ini sepertinya kalau secara teknis tidak tersambung, barangkali ininya mungkin Instagramnya mungkin tidak pada edisi yang sama, kan biasanya ada update-update gitu ya, mungkin mesti diupdate. Sebentar ya, ini sudah ada requestnya, tapi Teteh berulang kali accept. Nah ini sudah berulang kali accept nih. Nah sudah berulang kali accept, tidak bisa juga, tidak masuk juga, qadarullah. Sebentar ya, Teteh request lagi. Masya Allah, sambil kita mengirimkan salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, semoga beliau, seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh pengikutnya, Masya Allah, diberikan, senantiasa kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan beliau di hari akhir nanti. Masya Allah. Teteh sudah mengirimkan invitation, sudah tersambung belum? Masya Allah ini. Ini siapa ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Gak apa-apa, ujian. Alhamdulillah. Ujian dari Allah. Deg-degan, gaptek Ica nih teh. Sama. Gaptek ketemu gaptek jadinya begini. Tapi Teteh tadi sudah berpikir kan, afala tatafakkarun, kita harus berpikir ya. Teteh sudah berpikir, ini yang pertama mungkin belum saling follow, jadi kita make sure kan untuk saling follow lagi. Ternyata sudah saling follow, belum connect juga apa? Oh, jangan-jangan Instagramnya beda edisi nih, beda levelnya. Atau Ica udah kadung live duluan gitu ya. Padahal kita yang mau request. Ternyata Masya Allah harus Teteh yang request. Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak terputus. Masya Allah. Apa kabar Ica? Bagaimana kabarnya Ica? Alhamdulillah, hoir teh. Teteh apa kabar? Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Allah terus berikan kita iman Islam. Kabar baik itu ketika kita menjawab kabar baik, artinya kita ada dalam iman Islam. Karena itu yang baik di hadapan Allah. Begitu ya Ica? Insya Allah. Insya Allah. Ya, baik teman-teman, sahabat Hadijati yang sudah tergabung dalam Inspiratalk spesial Muharram ya, edisi spesial Muharram. Ini Dr. Gigi Karissa Grani. Tentu sahabat Hadijati sudah tidak asing dengan beliau karena utamanya tahun-tahun terakhir ini ya, dalam 1-2 tahun terakhir ini beliau banyak juga mulai berkiprah memberikan dirinya, insya Allah mengabdikan dirinya insya Allah juga di jalan dakwah. Masya Allah. Beliau seorang mu'alafah,
Dan tentu yang paling selalu kita ingin tahu ketika bertemu dengan seorang mu'alafah, yaitu seseorang yang Masya Allah ya, menemukan jalan kebenaran, bersyahadat masuk ke dalam Islam, pasti kita ingin tahu apa yang mendorong beliau sehingga menemukan jalan itu. Judul Inspiratalk malam hari ini, Afala Tatafakkarun, tidakkah kamu berpikir? Maka itu sebetulnya pertanyaan pertama untuk Ica, ya. Apakah dalam perjalanan Ica menemukan cahaya Islam, Ica banyak melakukan proses berpikir? Dan kalau iya, itu apa triggernya, pancingan-pancingannya ya? Dan bagaimana kemudian proses berpikir itu menghantar Ica sampai kepada suatu keyakinan bahwa inilah yang harus aku tempuh, yaitu agama Allah, Islam. Tafadhali Ica, bisa sharing? Ya, Bismillah. Iya Teh, jadi itu waktu itu benar-benar dari proses berpikir ya Teh, Alhamdulillah gitu, Allah yang bukakan gitu ya Teh, pemikiran yang ini gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin dibutakan gitu, hatinya ditutup gitu ya, belum belum menyadari sebenarnya itu sudah ada terlihat nyata gitu. Cuman saat itu belum diangkat mungkin selaput di matanya gitu ya. Kemudian waktu itu awalnya pandemi Teh, yang waktu kita baru awal-awal Maret 2020 itu kan Ya. baru digerakkan pakai masker, terus rajin cuci tangan, terus nggak boleh salaman dulu. Nah waktu itu Ica nggak sengaja gitu di kantor ketemu salah satu perempuan muslimah mau pakai niqab, teteh lah, Masya Allah gitu. Kemudian Ica, Ica bertugas di mana? Ica bertugas di Dinas Kesehatan saat ini Oh, Teh. Masya Allah. Jadi ya, ya di Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, latar belakangnya kan medis ya, dokter gigi. Jadi waktu saat itu melihat situasi itu seringkali ya selalu dihubungkannya dengan ilmu kedokteran yang diketahui gitu. Jadi waktu itu memandangi aja gitu. Kok hari ini kita jadi kayak perempuan tersebut gitu yang memakai niqab ya, kayak pakai masker kan gini, terus waktu itu nggak jaga wudhu, nggak mau salaman sama yang bukan mahramnya kayak gitu Teh. Awalnya dari situ, terus mulai tertarik tuh, ada penelitian-penelitian kan terkait dengan wudhu gitu ya, dengan COVID gitu. Kalau bisa virus itu tidak langsung masuk ke dalam tubuh, tapi 3 sampai 4 jam ada di rongga hidung. Kalau misalnya umat Islam tuh jaga wudhunya dari sholat ke sholat, itu insya Allah jadi orang terakhir yang kena corona harusnya. Kalau dari sisi wudhunya gitu ya, waktu itu Ica sampai Ica hitungin waktu sholat, walaupun Ica sempat nggak tahu tuh kalau di antara subuh ke zuhur kan lebih dari 3 sampai 4 jam, ternyata ada duha. Isya ke subuh kan jauh banget, ternyata ada sholat-sholat malam gitu dan sebagainya. Oh iya, mulai dari situ sih Teh. Terus sempat mikir, tapi itu doanya diulang-ulang gitu kan. Setahu Ica ulang lagi Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi gitu. Atau zikirnya 100 kali, yang ini 3 kali, 10 kali gitu-gitu. Terus tapi kayak di hati ada yang jawab Teh, kayak ada yang jawab seperti, bukankah dunia ini juga, bumi ini juga berputar tuh semua ada hitungannya gitu. Sekali aja misalnya geser berapa derajat kah atau apa nggak akurat itu gimana, bakal berantakan kan, kayak gitu, kayak ada tanya jawab gitu Teh sebenarnya gitu. Karena kan masih belum berani cerita ke siapa-siapa ya Teh, jadi bener-bener di dalam hati tuh kayak tanya jawab gitu Teh, tapi selalu ada yang jawab gitu. Nanya sendiri, jawab di hati kayak ada jawabannya sendiri. Awal mulanya kayak gitu Teh. Iya, baik. Sebelum melanjutkan sharing dengan Ica, karena tadi Ica sempat menyebut ya, bahwa ketika Ica mulai betul-betul berpikir ya tentang tanda-tanda kemahabesaran Allah, terkait ketika kita mengalami COVID, kemudian Ica melihat seorang muslimah yang berniqab, yang selama ini Ica perhatikan menjaga wudhu, tidak mau bersalaman, wajahnya ditutup, ternyata ketika pandemi, loh kok kita semua harus begitu gitu ya. Tiba-tiba Ica menjadi berpikir tentang hal tersebut. Dan ternyata pikiran Ica itu ada yang menjawab di dalam hati Ica. Sebetulnya Allah Ta'ala sudah menyebutkan diantaranya pada surah Al-A'raf 172 bahwa setiap roh, yaitu zat rohaniah yang ada pada diri kita, itu sudah terikat dengan Allah bagi seluruh roh yang diciptakan. Allah tidak hanya bicara tentang hambanya yang sudah menjadi seorang muslim, tapi Allah menyebut semua ruh yang Allah ciptakan. Jadi Ica ketika belum
memasuki jalan kebenaran yaitu agama Allah ini, tapi ruhaniyah Ica itu sudah terikat dengan Allah karena seluruh ciptaan Allah, seluruh makhluknya Allah, yaitulah milik Allah dan Allah telah mengikat. Allah sampaikan ya di dalam surah Al-A'raf 172. Jadi sebetulnya setiap manusia yang ada di muka bumi ini, karena ruhaniyahnya telah diikat oleh Allah kepada zat Allah, semuanya berpotensi untuk menemukan jalan menuju Allah Ta'ala. Tinggal kuncinya pada tema kita malam hari ini, yang spesifik dari Ica, kalau Teteh beberapa kali sharing ya, bincang-bincang, mendengarkan juga sharingnya Ica, itu betul-betul tentang proses berpikir, begitu ya. Sehingga Teteh juga jadi ingin tahu lagi, maaf-maaf, tapi sebelum masa pandemi, apakah dalam keyakinan yang Ica anut sebelumnya, Ica juga banyak melakukan proses berpikir itu atau tidak gitu ya? Karena kan ketika Ica menganut keyakinan yang sebelumnya, tentu saja ya seminimal mungkin ya seseorang kalau memiliki keyakinan atau agama yang dianut, pasti kan dia memiliki pengetahuan, pemahaman, dan ada yang dia jalankan dalam hidupnya ya. Nah ketika di masa itu, maaf sekali, apakah memang Ica juga menjadi seseorang yang terus berpikir gitu ya tentang keyakinan tersebut, terus ingin menggali, terus ingin menemukan jawaban begitu ya? Ada nggak proses seperti itu sebelumnya? Iya, Teh. Jadi dari kalau diingat-ingat gitu ya, dari Ica remaja, Ica kecil, terus sampai Ica nikah gitu ya. Kalau dulu belum nikah, nanyanya ke orang tua, nanya ke guru gitu ya. Kemudian setelah menikah, nanya ke suami gitu kan. Sering Ica tuh banyak pertanyaannya. Kadang Ica bilang, kok kita dibilang nggak boleh makan daging babi misalnya gitu ya, tapi kok kita makan, saya suka bilang gitu. Terus oh itu lama ikuti yang baru gitu kan, yang baru, oh iya tapi di yang baru itu kita harus pakai kerudung gitu, hiasan kepala wanita juga kerudung, kok kita nggak pakai kerudung gitu kan. Ica suka nanya gitu. Terus ya ini udah yang baru ini kok tetap juga enggak, jadi Ica bingung gitu, jadi kita lakuin yang mana. Ica pernah nanya, terus pernah nanya juga, gimana kalau kita yakin banget kalau agama kita ini yang benar gitu, gimana kalau nanti ujungnya salah gitu, apakah nanti kita nggak rugi banget gitu ya, udah ibadah gitu taunya pas ujungnya terakhir salah. Banyak pertanyaan kayak gitu Teh, tetap banyak nanya gitu, tapi seringkali patah, nggak sampai jawaban gitu Teh, selalu sampai ya, kamu kalau banyak tanya itu berarti imannya lagi kurang gitu. Udah imanin aja kayak gitu, kayak suruh terima gitu. Sedangkan kalau iman di dalam Islam kan harus berdasarkan dalil gitu ya. Bukan hanya logika aja gitu. Kalau logika mungkin semua manusia pakai logika gitu, tapi logika yang dituntun Al-Qur'an, dituntun oleh As-Sunnah itulah Islam gitu ya. Jadi bukan dibiarin udah percaya aja, tapi kita tadi dipersilakan untuk berpikir, dipersilakan untuk mengambil pelajaran dulu, jelas dalilnya betul, sahih, baru itu yang diimani gitu. Jadi itu sih yang terasa banget perbedaannya Teh. Kalau nanyanya sama-sama suka nanya. Guru Ica waktu di tempat pesantren Umi Iren udah tahu kalau udah ngajarin Ica pasti jamnya ngaret gitu, karena pasti nanya aja. Masya Allah. Maka ketika tim Hadijati mengajukan tema Afala Tatafakkarun, ini udah langsung harus Ica ini. Speakernya udah harus langsung Ica. Karena Allah bertanya, kamu ini berpikir atau enggak sih, berpikir atau enggak. Ternyata Ica memang selalu berproses ya. Banyak hal-hal yang difikirkan, terutama di dalam keimanan, karena ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya, juga sahabat Hadijati yang tergabung malam hari ini, bahwa memang Islam itu menuntun kita untuk berpikir, dan ternyata Ica dalam proses perjalanan hidupnya banyak melakukan proses berpikir tentang urusan keimanan. Jadi memang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya tentang kemudian kita meyakini tapi tidak menjalankan proses berpikirnya, padahal Allah perintahkan yakin dan terus berpikir begitu ya, terus memikirkan tanda-tanda kemahabesaran Allah. Ica, apakah memang betul-betul peristiwa pandemi yang menjadi pemicu Ica lebih dalam lagi gitu ya, memikirkan tentang Islam, dan kemudian di titik mana Ica merasa bahwa inilah jawaban dari pemikiran Ica, inilah suatu kebenaran yang Ica harus tempuh, itu di titik mana?
Iya, jadi itu mungkin yang tadi pandemi itu kayak pembuka aja teh, kayak jalannya gitu ya, mungkin jadi lunak hatinya gitu ya. Kalau tadinya nggak pernah teh kebayang hari ini gitu Ica pakai kerudung, walaupun Ica sempat ngomong gitu ke temen Ica, ada temen Ica bilang, kan kamu pernah ngomong kalau di agamaku ada pakai kerudung, mungkin aku salah satu yang pakai kerudung gitu, sempat bilang gitu. Nah, titiknya itu teh, waktu itu Ica berpikir lagi teh, kalau memang yang sebelumnya itu nabi yang sebelumnya itu adalah Tuhan sendiri yang turun gitu ya, kenapa kemudian harus turun Nabi Muhammad gitu, diutus Nabi Muhammad itu Ica jadi pemikiran teh, karena kalau memang itu betul-betul Tuhan sendiri gitu ya, kan harusnya sudah pamungkas, paripurna gitu. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya yang manusia gitu, yang memang manusia gitu. Jadi harusnya kan berbeda gitu. Tapi kenapa masih kemudian ada Rasulullah gitu kan gitu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan Ica waktu itu teh, sampai akhirnya Ica galau-galau banget. Ya udah, atas saran teman Ica itu Ica Ica ke tahu dari mualaf mana? center. Maaf, Ya, dalam keyakinan Ica yang saat itu masih belum Islam, dari mana Ica mm, mendengar tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian kenapa dalam keyakinan Ica yang saat itu, tapi Ica juga sudah menyebut bahwa kok setelah Nabi Isa alaihi salam masih ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal pada saat itu kan mungkin keyakinan Ica belum keyakinan yang meyakini iya, keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Detailnya bagaimana iya, ini? Ngobrolnya jadi detail ya iya. malam hari ini ya. Iya betul. Iya Teh. Jadi sebenarnya lingkungan Ica dari kecil itu terus sampai sekarang kerja sebenarnya mayoritas Muslim Teh. Cuma kan memang nggak ada ya betul-betul tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, nggak ada Islamisasi gitu kan nggak ada ya Teh di kita gitu. Tapi memang Ica tuh familiar banget. Ica kadang main ke rumah teman, teman belajar ngaji, Ica ikut alif batasa gitu ikut gitu. Oh, Tapi Masya nggak Allah. ada gimana-gimana gitu, ada Teh sebenarnya gitu. Kemudian juga memang itulah mungkin ya, Islam kan sesuai dengan fitrahnya manusia ya, selalu mau cari kebenaran dan sebagainya. Jadi kayak udah dituntun aja gitu. Jadi Nabi Muhammad, Rasulullah, sunnah-sunnahnya itu Ica nggak asing gitu, karena memang ada beberapa teman yang juga sudah menghidupkan sunnah. Kadang Ica suka nanya juga, apa namanya, Bu ini kenapa kok gini gini gini, kenapa puasa, kenapa ini, Ica suka tanya gitu kadang ke Hmm. teman gitu. Jadi kadang makanya terakhir Ica diskusi sama adik Ica yang lulusan dokter juga, Ica bilang gitu, Dek kamu kalau misalnya referensi pakai referensi yang terakhir kan, saya nanya kayak gitu. Iyalah katanya gitu kan, the latest one, saya bilang gitu. Terus abis itu iyalah gitu kan katanya gitu. Nah, tadi saya sampaikan, kalau memang iya yang kemarin Tuhan, kenapa ada lagi ya diutus Rasulullah, Nabi Muhammad, dan nggak hoax ya, banyak yang saksinya bahwa Nabi Muhammad pernah hidup di bumi ini gitu kan. Terus habis itu, ya terus kalau nanti ada Nabi lagi, kamu ganti lagi, kata adik saya sempat bilang gitu, Teh. Terus Alhamdulillah ya, dijanjikan bahwa memang tidak ada Nabi lain setelah Rasulullah gitu. Jadi itu Alhamdulillah itu yang melegakan gitu sih saat itu gitu, Teh. Janji itu yang nggak ada lagi gitu ya, ini yang terakhir, dan masya Allah bahkan di Lauh Mahfuz ya, dari sebelum bumi diciptakan saja sudah dinyatakan gitu ya. Mungkin anaknya apa, Nabi Adam juga bingung, kok ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu kan, siapa Muhammad yang belum ada saat itu tapi sudah ada gitu, masya Allah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala diriwayatkan dalam hadis Qudsi menyampaikan, jika bukan karena Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan dunia dan segala isinya. Masya Allah. Allah menciptakan dunia dan segala isinya karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjadi bagian dari yang Allah ciptakan ya. Masya Allah atas kecintaan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam hari ini sahabat Hadijati, kita menyaksikan ya saudari kita, Masya Allah ya, Ica yang sedang merunuti jalan hijrah menjadi seorang muslimah, dengan proses berfikirnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun Ica untuk menemukan jawaban. Dan ternyata Ica tadi bercerita, paling awal itu Ica yang bertanya dan hati Ica yang menjawab, begitu ya. Masya Allah, ini menjadi suatu perwujudan dari apa yang Allah janjikan, bahwa ruh kita terikat dengan Allah. Kalau kita bergerak betul-betul
dengan keinginan, harapan, dan ikhtiar untuk mencari Allah, maka dia akan menuntun, ya. Dan tentu bagi kita yang sudah muslim, sudah menjadi seorang Islam, tuntunan itu datangnya dari Quran. Bagi yang seperti Ica, ada ruhaniyahnya yang akan menuntun. Dan setelah Ica memasuki jalan Islam, maka kemudian Ica mengikatkan diri kepada Quran, maka Quran yang kemudian akan menjadi penuntunnya. Masya Allah ya, Masya Allah. Ica bisa cerita lagi, kemudian momentum tadi ya. Jadi momentum apa yang membuat Ica kemudian merasa yakin untuk bersyahadat. Dan ya tentu saja, maaf sekali Ica, pasti tidak mudah ya, karena ada suami, ada anak-anak, ada orang tua ya, yang sebelumnya mungkin ada di dalam keyakinan yang sama, tapi tiba-tiba harus berbeda. Pasti Ica menghadapi perjuangan yang tidak mudah. Silahkan, sebatas mana Ica bisa sharing untuk menjadi semangat bagi kita semuanya. Silahkan. Iya, iya Teh. Iya, jadi waktu saat pergalauan itu Teh, itu Ica kayak di persimpangan jalan gitu kalau bisa digambarin, mau lakukan yang lama udah enggak Teh gitu, even yang cuma doa makan, yang udah refleks lah ya, doa mau keluar rumah, doa mau tidur, Ica nggak lakukan lagi karena udah mulai ada ragu gitu kan. Kemudian mau lakukan yang baru, Islam belum bisa gitu Teh. Terus akhirnya udah Ica nyerah gitu ya, 2 minggu tuh kayak orang yang biasa ibadah tiba-tiba enggak kan, kayak takut gitu ya Teh, kayak nggak pede gitu dan sebagainya. Akhirnya Ica memberanikan diri tuh ke mualaf center Teh. Di jalan itu Ica itu masih doanya doa jelek lah Teh ya, maksudnya gini, kayak yang Ica sendiri tuh mukul-mukul pipi Ica gini, ini Ica lagi kenapa sih gitu. kayak aku nih lagi kenapa gitu kan, maksudnya ini cari perkara banget gitu ya, udah tahu punya anak, udah ada suami dan sebagainya, terus keluarga besar seperti apa gitu kan, tapi nggak bisa dibendung Teh, bener-bener nggak bisa dibendung. Jadi Ica di jalan sama gini, ya Tuhan, kalau Ica nih durhaka sama suami, sama orang tua, terlebih sama Engkau gitu, buat Ica nggak sampai mualaf center, Ica bilang gitu. Tapi Masya Allah, Ica sampai gitu, sampai di mana, di mualaf center, janjian jam 9, 9 kurang 10 Ica sampai. Di sana Ica ketemu Ustazah yang alhamdulillah Ica taunya beliau adalah insinyur pertama wanita di Indonesia Teh. Jadi bisa dibayangkan penjelasannya tuh memuaskan logika dan iman gitu. Nah terus beliau nggak menjelekan agama Ica sebelumnya, terus beliau juga nggak nanya status Ica seperti apa gitu ya. Yang beliau jelaskan itu tentang tauhid gitu, tauhid, rukun iman, rukun Islam gitu. Nah sepanjang dijelasin jam 9 sampai jelang azan zuhur itu Teh 3 jam ya, hampir 3 jam itu Ica nangis terus Teh tuh, karena kayak apa yang beliau omongkan itu kok kayak hati Ica langsung konfirmasi gitu kok. Iya, ini yang benar, ini Allah yang benar. Beliau jelaskan, kalau masih harus bergantung pada sesuatu, pada seseorang gitu yang untuk hadir ke dunia dan sebagainya, apakah itu bisa disebutkan Allah gitu dan sebagainya gitu. Iya gitu ya, Allah nggak bisa sama dengan makhluk gitu dan sebagainya gitu. Jadi di situ tuh Ica udah hanya bekal itu aja Teh, nggak ada hal lain gitu di luar tauhid kalau bisa dibilang sampai hari ini gitu. Kalau bisa dibilang hanya modal itu aja udah yakin Allah yang benar yang seperti apa, udah gitu Teh. Waktu itu terakhir sudah azan zuhur, ustazahnya bilang, sekarang Dokter Karissa mau gimana? Ya Bunda saya belajar dulu. Ica masih ngomong gitu, terus dibilang, oh boleh tapi mohon maaf ya, argonya belum jalan, belum dapat pahala, dibilang gitu. Oh kenapa gitu kan? Iya belum syahadat. Oh memang syahadat isinya apa Bunda? Percaya Allah, percaya Allah yang satu-satunya Allah gitu ya, satu-satunya Tuhan gitu ya, percaya Muhammad utusan Allah, percaya dari semua penjelasan Bunda tadi gitu ya, nggak ada Tuhan selain Allah, ya percaya. Ya udah, itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat, cuman itu aja Teh, as simple as that, nggak ada setelah ini harus gimana gitu ya. Dan mungkin juga itu Allah juga tahu gitu, yang paling tahu gitu harus terhadap Ica harus seperti apa. Saat itu juga Bunda nggak cerita, habis ini kamu haram sama suami yang non muslim dan sebagainya. Mungkin kalau itu dibilang di awal, mungkin Ica berpikir lagi Teh, dan mungkin nggak jadi lagi gitu, karena mungkin jadi gitu. Tapi saat itu cuman udah yakin ini Allah yang benar, udah gitu. Nah selanjutnya baru tuh Ica baru tahu tentang
dituntut syahadat, itu hari Minggu, hari Rabu Ica baru WFO lagi, itu kan lagi zaman WFH, WFO gitu, Ica ketemu teman, Ica cerita di kantor gitu, satu orang teman itu, beliau yang sampaikan, Ica tahu nggak, dia Allahu Akbar gitu ya, takbir gitu, tapi beliau nangis juga gitu ya, kok bisa, katanya, kamu mikir nggak setelah ini gitu ya, anak-anak gimana gitu, terus suami, itu kamu udah nggak bisa loh dari hari Minggu, oh gitu, Ica nggak berpikir, aduh kemarin aku dijebak ini, atau oh nggak bilang sih bunda gitu, atau gimana gitu ya, tapi saat itu Ica cuman begini aja, oh gitu, kayak ya udah, apapun harga yang harus Ica bayar itu nggak ada tandingannya dengan Ica bisa kembali kepada Allah Allahu yang Akbar. benar gitu. Jadi waktu Allahu itu Akbar. udah, Allah tuh kayak udah lebih dari cukup ya teh, maksudnya Allah yang maha segalanya, maha mengembalikan. Ica udah mikirnya Ica sebatang kara teh, akan kehilangan suami, akan kehilangan anak-anak, yakin Ica tuh saat itu udah gini, ya udah Bu, saya sebatang kara, ya saya udah kayak gitu. Tapi ya itu tadi apa namanya? Tapi masa iya Allah nggak sanggup kembalikan? Kalaupun Allah nggak kembalikan, Ica punya Allah gitu kan? Ya udah lebih dari semuanya, Ica bilang kayak gitu. Terus ya udah, ya semoga dimudahkan lah kata teman Ica dan sebagainya, dan beliau yang kasih Ica buku sholat dan sebagainya, apa ngimamin ya, berjamaah bareng lah gitu ya, karena Ica belum bisa sholat waktu itu pakai YouTube teh, kayak gitu. Jadi tantangannya kemudian itu baru sekitar beliau sama satu orang lagi yang tahu, itu Ica dapat ujian pertama teh, penipuan masker 378 juta, masker lagi mahal-mahalnya tuh teh, bisa sampai 500.000 sebox kan, itu ada pasien Ica nawarin, mau nggak Bu Dokter 180.000, wah lumayan banget kan, tapi minimal harus 100 box katanya gitu. Oh gampang, nanti teman-teman kantor nanti Ica iniin kumpulin lebih dari 100, dan benar lebih dari 100. Nah Ica tuh nggak ngambil sepeser pun nggak teh, cuman Ica pesan cuma 4, teman ada yang 2, ada yang 3 kayak gitu, tapi di total tuh bisa sampai segitu gitu. Pas hari hanya harus datang, barangnya nggak datang teh, sementara uangnya teman-teman lewat rekening Ica udah Ica transfer ke yang bersangkutan gitu. Jadi ya udah Ica kan harus kembaliin gitu ya. Saat itu tuh Ica nggak pernah bisnis teh, ini klinik juga ya lebih berat ke kemanusiaannya dari kepada ke profitnya mungkin gitu ya, nggak tegaan gitu sama orang. Itu Ica kayak harta nggak punya, uang segitu untuk kembaliin nggak ada, udah nama baik cuma punya nama baik, kehormatan udah hilang juga rasanya teh. Jadi itu ujian pertama Ica sebulan setelah syahadat. Tapi alhamdulillah gitu ya, ketika mereka nggak tahu Ica sudah Islam, mereka kirim doa, ayat-ayat yang lama kan, nah itu Ica cuma bilang makasih Ma gitu, tapi Ica nggak download di WA, Ica cuman yang Ica baru tahu doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, istighfar, itu Ica doa, itu doang teh, sepanjang ke kantor polisi dan sebagainya, itu doang yang Ica ucapin gitu kan, udah Ica pasrah, udah Ica nggak punya apa-apa lagi, kayak Ica udah bener-bener waktu itu udah tinggal Ica sama Allah, Ica nggak punya apa-apa gitu. Udah, tapi di situ Masya Allah, itu di situ teh zaman pandemi, bank pun Ica bawain sertifikat rumah, nggak ada yang ngasih teh, 100 juta doang nggak ada yang ngasih gitu pinjaman. Masya Allah, Allah kirim satu orang yang minjemin Ica uang teh gitu, sampai di beliau bilang itu bulan Juli buat proyek beliau gitu ya, nggak apa-apa pakai dulu gitu, bulan April, Juli beliau butuh gitu. Terus ya udah Ica kasih, Ica kembaliin, alhamdulillah bisa kembaliin semuanya itu. Terus ya udah 2 minggu menjelang Juli itu teh, Ica lagi posisi di pesantren Umi, Ica nggak praktek, itu Ica doa, lagi duha teh, selesai duha Ica doa, ya Allah kurang 2 minggu lagi, gimana Ica kembaliin uang temen Ica gitu ya. Zuhur teh Ica dapat WA dari Kohani, 3 kali transferan dari teman-teman yang ngumpulin dana buat Ica, 82 juta totalnya, Ica bisa kembaliin, sampai teman Ica tuh bilang, kok bisa katanya, kayak beliau sebenarnya udah mengikhlaskan gitu ya, tapi ya ini tadi Ica doa, Ica cuma zikir ya mu'id, Allah yang maha mengembalikan gitu ya, itu zuhur dijawab, Masya Allah. Itu ujian pertama. Ujian selanjutnya pasti yang paling besar keluarga ya teh gitu ya, namanya ibu gitu ya, namanya keluarga, suami istri pasti ada masalah gitu kan ya teh, tapi waktu itu nggak berpikir untuk bercerai gitu, sampai Ica syahadat pun Ica nggak berpikir habis itu bercerai gitu. Ica ya berpikirnya mungkin bisa jalan masing-masing gitu, dengan pengetahuan Ica saat itu gitu, ternyata kan nggak bisa. Tapi ya itu balik lagi ke Al-Quran, Ica
belum bisa baca bahasa Arab saat itu, Ica baca terjemahannya kan ya Teh. Itu dapat dari Quran surat Saba ayat 37, bukan hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan engkau kepada kami gitu. Tapi orang-orang yang beriman, yang melakukan kebajikan, yang akan mendapatkan balasan berlipat ganda, yang akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Udah itu Teh. Habis itu ya udah anak-anak Masya aku sering sama Allah gitu ya. Tapi ya itu balik lagi betul Teh, dibilang Allah nggak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya, itu bener banget. Mungkin Ica ngomongnya nggak apa-apa aja sebatang kara, tapi Allah yang lebih tahu gitu ya. Jadi sampai detik ini alhamdulillah sedetik pun Ica nggak pernah dijauhkan dari anak-anak yang Ica tadinya udah takut gitu ya. Udah ikhlas lah gitu, nggak apa-apa gitu. Itu Masya Allah. Terus yang berat juga ya pastinya ya, memutuskan hubungan suami istri yang pasti efeknya kan ke anak-anak lagi gitu. Tapi alhamdulillah Jadi kayaknya akhirnya kata Ica orang memutuskan bercerai. Jadi iya Ica Teh, akhirnya bercerai. iya Masya Teh Allah, gitu Allahu juga. Akbar. Kan posisi status PNS kan juga agak susah tuh Teh sebenarnya. Ica di BAP sampai 3 kali gitu kan, sampai harus BAP dulu untuk izin bercerai, baru proses pengadilan gitu Teh. Tapi Masya Allah gitu ya, Tapi Ica Ica pikir mungkin memperjuangkannya. iya gitu. Jadi yang berat itu Teh, kalau Ica waktu itu kekuatannya cuma zikir Teh. Setiap Ica berhenti zikir, yang masuk pikiran setan Teh. Apa kamu yang merusak rumah tangga, kamu mengambil kebahagiaan anak-anak dan sebagainya. Tapi ketika Ica mulai zikir lagi gitu ya, pokoknya nggak pernah berhenti zikir, itu ganti Teh pikirannya adalah kamu yang akan buka jalan hidayah buat keluarga kamu, buat anak-anak kamu gitu. Kayak gitu Teh. Jadi saat itu Ica pegangannya itu aja gitu. Balik lagi ke Al-Quran, Masya setiap Allah, takut, Masya Allah Allah. kasih ayat lagi gitu. Quran surat Fusilat ayat 30-32 gitu kan. Waktu ketakutan banget tuh, waktu di Umi, gimana ya Umi? Ica bilang gitu. Terus sampai nggak tidur gitu. Terus waktu Ica habis tahajud, nunggu subuh Ica baca Quran, sama masih terjemahannya juga. Itu dapat Quran surat Fusilat itu waktu habis kultum, pada subuh kan biasanya di Umi zikir pagi terus kultum. Terus Umi nanya gimana Ica? Alhamdulillah Umi, Ica dikasih ayat. Ica bilang gitu. Apa ayatnya? Quran surat Fusilat ayat 30-32. Barang siapa yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah dan meneguhkan pendiriannya, dikatakan gitu ya, maka malaikat-malaikat akan turun gitu kan, mengatakan janganlah Terbang, takut, jangan akan bersedih takut, hati gitu ya. sedih. Iya, dengan surga yang ditetapkan bagimu gitu kan. Kamilah pelindungmu di surga dan di dunia dan di akhirat gitu ya, dan akan memberikan balasan itu di surga. Terus sebagai penghormatan bagimu, Ica ulang lagi, kenapa Ica yang dihormatin, bukan Ica yang hormatin Allah gitu ya. Jadi itu ya udah Ica, berarti kata Umi nggak boleh takut ya, Ica nggak sendirian katanya gitu. Ya Umi, waktu itu alhamdulillah. Jadi Ica akhirnya, yang tadinya Ica takut karena kan khawatirnya waktunya belum tepat gitu ya, Ica cuma mau ditemukan di waktu yang tepat dengan orang tua, dengan mantan suami. Ya udah, akhirnya sampai pada waktu sebelum waktunya tepat menurut Allah tuh Ica kayak disembunyikan gitu Teh. Jarak 1 meter mereka di kantor Ica nungguin Ica itu nggak tahu kalau itu Ica gitu. Sampai Ica dibantu teman-teman gitu dan sebagainya gitu, sampai akhirnya ditemukannya di kantor polisi Teh. Tapi ya kondusif gitu. Ica ketemu mama datang, Ica langsung sujud gitu ya Teh, langsung di kaki mama, di kaki papa. Tapi mereka malah ngangkat Ica gitu, malah ngangkat Ica gitu kan. Ya udah gitu, kayak mereka lebih mikirin keselamatan jiwa juga dan sebagainya gitu. Terus juga cuman ya sempat bercanda aja gitu, ya udah masuk Islam tapi nggak usah pakai kerudung dulu katanya gitu. Kerudungnya yang kayak gitu lagi, nggak modis gitu. Terus tapi ya udah Ica bilang ini di Al-Quran Ica harus tutup mah, Ica bilang gitu. Terus kalau nggak kerudungnya kayak gini kan Ica belum bisa yang model-model lain. Ica cuma bilang kayak gitu aja gitu. Tapi alhamdulillah sampai dari Ica mulai ngunci pintu ya, kalau Ica sholat Ica kunci pintu untuk menghargai mereka juga gitu kan, tadinya kalau ada mereka gitu. Tapi sampai akhirnya Ica nggak kunci lagi, karena kadang mereka waktu Ica sholat bilangin ke anak-anak, jangan berisik, maminya lagi sholat gitu. Sampai Ica akhirnya berani gitu ya, sholat tanpa dikunci pun Ica berani gitu. Jadi alhamdulillah Masya saling Allah. menghargai gitu ya Teh. Gitu. Masya Allah, Masya Allah, la haula Benar-benar wala dimudahkan quwata illa sama billah. Allah. Ini sepanjang Ica bercerita, Masya Allah, sahabat Hadijati yang tergabung, semuanya rata-rata mengirimkan doa ya.
mendoakan agar Bu Dokter semoga istiqomah, banyak yang menyebut nama Allah, Masya Allah, mendoakan semoga selalu dalam lindungan Allah, betapa banyak yang mengirimkan doanya, Masya Allah, Tabarakallah, mendoakan Ica ya, Insya Allah mudah-mudahan selalu dijaga Allah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang sangat mengharukan ya, beberapa kali juga meneteskan air mata, Masya Allah. Satu kalimat yang Ica ucapkan ya, sahabat Hadijati, yang mungkin ketika barusan Ica bercerita dengan lancarnya, sehingga seperti kalimat-kalimatnya mengalir lewat begitu saja. Padahal begitu banyak kalimat yang menunjukkan betapa tidak mudah perjuangan yang Ica lakukan, tetapi betapa Ica menyiapkan diri untuk menempuh perjuangan itu. Satu kalimat pendek, apapun yang harus Ica bayar untuk menemukan kebenaran agama Allah, maka tadi Ica mengatakan Ica akan bayar harganya. Ica bersiap untuk kehilangan rumah tangga, bahkan bersiap untuk kehilangan anak-anak. Masya Allah ya. Pasti sangat tidak mudah ya bagi seorang ibu untuk mengorbankan anak-anak, mengorbankan rumah tangga, suami, belum lagi memikirkan orang tua yang sudah sepuh ya, bagaimana harus menerima ya keputusan Ica. Tapi ternyata Ica menyiapkan diri, akan mengorbankan dan membayar harga apapun yang harus dibayar demi jalan kebenaran agama Allah. Dan ternyata sahabat Hadijati, ambillah hikmah dari kisah Ica, seperti yang Allah janjikan. Allah berjanji bahwa Allah akan selalu membersamai dan menunjukkan jalan-jalannya Allah bagi hamba-hamba Allah yang berjuang dengan sekuat tenaga, dengan segala daya upaya. Allah sudah janjikan ini pada surah Al-Ankabut ayat yang terakhir. Allah berjanji, pasti aku tunjukkan jalan-jalanku, kata Allah ya. Allah berjanji, pasti aku akan selalu membersamai. Asalkan betul-betul kita berjuang, berjihad dengan segala daya upaya yang kita bisa demi untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Dan inilah yang dialami oleh Ica, dan kita menyaksikan bagaimana Ica harus melepaskan rumah tangganya. Masya Allah ya, dan ada banyak kisah pasti di baliknya yang tidak semuanya bisa beliau ceritakan kepada kita. Melepas rumah tangga dengan anak. Berapa orang Ica? Sudah tiga orang ya, dengan dihantui perasaan takut ya, kehilangan suami, kehilangan anak, tapi ternyata beliau tadi menyampaikan melalui proses berbulan-bulan, ketika harus terpisah dulu sendirian, ketika belum bisa bersama lagi dengan anak, harus terpisah dari suami, keluarga, beliau ada di pesantren Umi Irena Handono, Masya Allah ya, pesantren Walaf, tinggal dulu di sana, tapi ternyata dengan kesabaran yang betul-betul dipraktekkan, serta keberanian seorang Ica untuk membayar harga apapun demi kebenaran agama Allah ini, ternyata justru Allah memberikan pertolongan. Beliau tadi bersaksi, yang saya takutkan bahwa saya tidak bisa lagi bersama anak-anak saya, tapi ternyata Allah mengaturkan jalannya, sehingga justru sampai hari ini anak-anak beliau bisa selalu bersama beliau. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, itulah janji Allah. Fasbir inna wa'dallahil haq, surah Rum ayat terakhir, kata Allah, sabarlah, karena sesungguhnya janjiku itu semuanya adalah kebenaran. Allah tidak akan mengingkari janji, dan semua petunjuk Allah, janji Allah, itulah kebenaran di muka bumi ini. Masya Allah, mari kita doakan terus Dokter Gigi Karissa Grani. Insya Allah beliau diistiqomahkan Allah, dan beliau akan menambah barisan para pejuang agama Allah di muka bumi ini setelah Allah izinkan beliau menjadi seorang muslimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ica, dalam waktu yang tersisa, mungkin nanti kalau ada beberapa respon ya dari jamaah atau sahabat Hadijati yang tergabung, Teteh akan bacakan, barangkali juga ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum itu mohon maaf karena Ica menyebut-nyebut tentang orang tua, dan tadi Ica menyampaikan sudah mulai ada suasana yang cair ya. Orang tua sudah mulai menerima. Ica juga pelan-pelan bertahap ya, untuk tidak menyinggung orang tua,
Ini Masya Allah ya, ini surah Luqman ayat 14 dan 15. Bahkan ketika orang tuamu menyekutukan aku, kata Allah, engkau jangan mengikutinya. Tapi selama engkau di dunia, berbaik-baiklah terus kepada mereka. Masya Allah ya. Semoga Ica terus mendapat berkah Allah dengan berbaik-baik kepada orang tua. Tetapi kemudian Ica ada anak, ya ada anak yang juga selalu menjadi bahan pemikiran Ica ya. Afala tatafakkarun. Ica berpikir lagi tentang keberadaan anak-anak. Apakah Ica bisa berbagi dengan kami di sini tentang bagaimana kemudian Ica harus menghandle, mengatasi, menuntun ya? Karena pasti anak-anak sudah tumbuh, 3 orang ini dengan mengikut kepada keyakinan Ica dan mantan suami sebelumnya. Ya, jadi bagaimana Ica menjalani keadaan ini? Iya Teh. Jadi ya kalau sebenarnya sebagai seorang ibu rasanya pengennya kita kan apalagi perempuan ya Teh, kalau ada barang bagus kita langsung ngomong kemana-mana, ayo ini ikut sini, ini aja beli ini aja gitu. Apalagi untuk suatu kebenaran ya Teh, sebenarnya kan pengen banget gitu ya mereka langsung gitu ya ngikutin Ica gitu. Tapi memang benar kalau Quran surat Al-Qasas ayat 56 dikatakan bahwa Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya gitu ya, dan Allah yang lebih tahu siapa yang mau menerima petunjuk gitu. Nah itu akhirnya ya yang pertama Ica pasti yang nggak pernah lepas itu Ica doakan buat mereka gitu. Kadang tahajud Ica itu minimal itu 4 rakaat, 3 untuk maksudnya 4 kali 2 gitu ya, karena satu yang 2 rakaat pertama itu buat anak Ica pertama, 2 rakaat kedua buat anak Ica kedua, ketiga untuk mama, untuk keluarga Ica gitu, itu minimal gitu, karena ya tadi gitu Ica pengen kalau bisa gitu ya, ini lagi berpacu dengan waktu juga, kita nggak tahu usia umur Ica ataupun usia mama Ica dan keluarga Ica gitu ya. Jadi ya berpacu dengan waktunya itu jangan sampai gitu ketika di alam kubur mereka ditanya man robuka gitu ya, waman abiyuka gitu, dan mereka menjawab yang salah, kemudian mereka ditanya lagi gitu, emangnya Ica nggak ngasih tahu gitu ya, itu Ica yang kebayang-bayang terus itu Teh gitu. Jadi uh, itu yang nggak pernah lepas Ica lakukan gitu ya, dan memang sampai saat ini uh, banyak hal gitu Ica minta tolong Allah kasih jalan ya, gimana ya jalan hidayah buat mereka, mudahkan jalan hidayah buat mereka, lembutkan hati mereka gitu. Kemudian juga karena Ica pegang prinsip tidak ada paksaan dalam ilmu Islam gitu Ica, karena kalau maksa Ica jadi sama kayak dulu Teh, Ica terlibat dalam dulu gitu ya, berusaha memaksa orang keluar dari keyakinannya dan memeluk agama Ica sebelumnya gitu kan. Ica apa bedanya sama kemarin gitu kan? Iya gitu kan Ica seperti itu. Iya gitu Teh. Jadi kalau Ica lakukan lagi itu Ica sama gitu. Sebenarnya kan Islam nggak kayak gitu kan. Jadi gitu. Cuman ya memang tugas kita itu tetap mendakwahkan gitu ya. Paling nggak sekali aja gitu ya mereka pernah tahu gitu. Nanti kalau nggak Ica dimintain pertanggungjawaban gitu ya. Emang Ica nggak pernah bilang gitu siapa Allah yang benar, siapa Nabi yang seharusnya diikuti gitu. Jadi itu yang selalu jadi ini Ica ya Teh. Jadi ya itu, terus juga kalau mereka belum bisa dan belum mau membaca Al-Quran, ya Ica yang harus jadi Al-Quran yang berjalan gitu kan. Dibilang sebaik-baiknya manusia kan yang berakhlak mulia gitu ya, seperti Rasulullah juga ya Teh ya. Jadi waktu itu ya Ica tadinya Ica pikir ilmu dulu nih gitu ya. Ica pikir Ica banyak belajar, banyak ilmu, nuntut ilmu tuh supaya nanti kalau ditanya Ica bisa jawab gitu ya. Tapi sebelum ke situ kan mereka nggak nanyain ilmunya Ica gitu, Ica mikir gitu ya. Terus dan malah lebih beragam juga kalau misalnya Ica udah melakukan semua amal saleh tapi Ica nggak punya akhlak yang baik, juga nggak ada artinya buat mereka gitu. Jadi ya Ica itu yang lagi Ica usahakan Teh gitu, insya Allah gitu bisa lihat Al-Quran, bisa lihat Islam di dalam Ica gitu Teh. Islam yang nggak seperti yang dicitrakan sekarang gitu ya. Kalau makanya dulu Ica juga nggak mencintai Rasulullah seperti sekarang gitu ya. Dulu mikirnya negatif gitu bahkan gitu. Tapi sekarang Masya Allah gitu, setiap baca cerita beliau, kisah beliau, ingat beliau, setiap sholawat itu kan langsung ya kita otomatis merinding gitu ya. Nggak ada manusia
semulia beliau gitu ya, yang rela apa nggak, walaupun apa beliau miskin, Ica sempat mikir gitu, kok sering kelaparan gitu ya, ternyata enggak gitu ya, sebenarnya beliau bisa meminang dengan 200 unta, itu kan orang kaya gitu ya, tapi rela jadi miskin gitu ya demi untuk kemaslahatan umat gitu. Jadi Masya Allah gitu, dan tangisan beliau itu tangisan untuk umat gitu. Jadi jadi, dan beliau bilang bahkan yang justru yang beruntung adalah kita gitu ya, orang-orang sekarang yang mungkin nggak bertemu beliau, tapi kita beriman kepada beliau gitu ya. Jadi itu Masya Allah gitu ya, merasa beruntung banget gitu, merasa bersyukur banget gitu Teh, kalau akhirnya Allah tuntut ke sini, dan insya Allah nanti semua orang yang Ica kasihi juga insya Allah di waktu yang tepat gitu ya. Mohon doanya semua yang ada di sini, Teteh juga mohon doanya gitu. Itu cuma doanya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Masya Allah ya. Anak-anak jadi bagaimana? Iya, posisi masih Teh, masih yang di sebelumnya juga. Terus mereka juga tetap kadang apa Ica lihat membaca Bible, dan Ica persilahkan gitu ya. Karena Ica juga maunya mereka kenal Islam itu memang karena mereka menemukan juga gitu, karena berpikir juga gitu Teh, bukan karena mami disuruh mami gitu ya, misalkan pun mereka akhirnya ke Ica bukan karena disuruh mami gitu, karena kalau karena cuman disuruh mami itu Ica yakin ketika mereka besar, mereka ketemu pergaulan yang seperti apa dan apa, sangat mudah banget gitu ya, nggak, akarnya tuh nggak dalam gitu ya Teh, karena cuman ikut-ikutan saya gitu atau dengar katanya mami aja gitu. Tapi kalau mereka yang menemukan gitu, insya Allah lebih kuat gitu ya. Kadang ya masuk Teh dari percakapan sehari-hari di mobil, lagi makan dan sebagainya, itu kadang masuknya di situ paling, ketika mereka membuka tentang kisah Nabi Adam yang di Bible gitu ya, bagaimana justru setelah bersalah sepertinya mendapat banyak hukuman gitu ya, tapi dibandingkan dengan Al-Quran ketika Nabi Adam bertobat gitu ya, doa meminta taubat Allah, dan dikatakan dan Allah mengampuninya. Masya Allah gitu ya, nggak pernah Ica temukan di dalam Al-Quran itu ada sedikit pun gitu negatif tentang Nabi, Bentar Rasul, Ica, suaranya. semua yang putusan Allah. Bentar suara Ica terputus-putus, hilang-hilang. Mungkin sinyalnya agak Hilang ya blank Teh. baru. Ini sudah jelas belum ya Teh? Ini udah Coba jelas belum ya Teh? ya, sekarang sudah lebih jelas. Barusan sinyalnya Iya. seperti kabur-kabur, jadi suara Ica lompat-lompat-lompat, gambarnya juga goyang-goyang. Ya, Oh, ya. Ica sedang bercerita tentang itu ya, anak-anak membaca kisah Nabi Adam dari Bible Iya. dan kemudian Iya. kisah Nabi Adam dari Dibandingkan Al-Quran. Itu tadi mulai Iya. hilang-hilang. Iya, iya. Jadi ketika di Al-Quran Ica bandingkan, nah kalau di Al-Quran ketika kita manusia bertobat dan langsung Allah mengampuninya gitu kan. Jadi dari hal-hal itu yang terutama juga sunah-sunah Rasul gitu, yang ternyata bisa dikaitkan dengan sains, dengan ilmu, apalagi ilmu kesehatan, ilmu medis, itu kadang Ica masuk dari situ. Mau tidur mereka Ica matiin lampunya gitu kan. Ica bilang, ini kalau Rasulullah itu kalau mau tidur itu dimatiin lampunya gitu. Tahu nggak? Ternyata walaupun itu udah dari 14 abad lalu lah ya, kira-kira udah belasan abad yang lalu, tapi baru-baru ini baru terbukti memang kalau tidur dalam keadaan gelap itu bisa meningkatkan pertahanan tubuh untuk mencegah kanker kayak gitu. Ica sampaikan kayak gitu, dan mereka oh iya, dan kamu bangun lebih enak nggak? Iya gitu. Jadi dari hal-hal hari-hari gitu Teh paling yang baru Ica bisa sampaikan gitu Teh. Insya Allah nanti tertarik lebih lagi gitu untuk belajar Amin. gitu. Tapi anak-anak semuanya dengan Ica ya saat ini, 3 Iya, orang iya, anak. iya. Yang paling besar Iya. usianya berapa? Umur 10, 8, 5 Teh. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Ica diberi sabar dan Ica-nya juga terus bertolabul ilmi sehingga Ica bisa terus menyampaikan kepada anak-anak, kepada orang tua, selain tentu adab lebih dulu daripada ilmu ya. Jadi adabnya kepada orang tua, mereka yang lebih tua, adabnya kepada anak, mereka lah yang harus dikasihi ya.
Semoga insya Allah Allah bukakan jalannya seperti Allah membuka jalan untuk Ica ya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Semangat terus, Masya Allah ya. Doakan terus kalau bagi orang tua ya yang belum berada di dalam um, jalan kebenaran yaitu Islam, tentu yang kita harus doakan adalah memohon Allah segera membukakan jalannya, membukakan pintunya ya, menuntun. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Tapi tetap ya Ica, selalu berbaik-baik kepada orang tua selama masih berada di muka bumi ini. Iya, Masya Allah. Baik, Teteh mau coba cek ini beberapa respon dari sahabat Hadijati. Masya Allah ada Kang Atep Afia, pencerahan yang sangat mencerahkan. Terima kasih, terus berkreasi dan terus semangat, kata beliau. Nuhun Kang, Insya Allah ini, Masya Allah ya, semua banyak mendoakan nih. Dari Petronila, Ika Palupi, Masya Allah semangat terus. Devi Hera, Mbak Ica, semangat terus Mbak Ica. Insya Allah ya. Tadi ada pertanyaan yang oh iya, Petronila juga menyampaikan, Masya Allah benar Bu Dokter, anak saya juga yang pertama masih ikut keyakinan saya yang lama, masih mengikut kepada omanya. Semoga para ibu yang sedang memperjuangkan ya anak-anaknya ini Insya Allah ditolong oleh Allah. Yang jangan pernah lupa, tentu kita merasa bahwa apabila anak-anak kita yang menemukan sendiri ketertarikannya, menemukan sendiri rasa keyakinannya, tentu kita berpikir itu akan lebih memantapkan keimanan mereka nantinya. Tapi yang tidak boleh dilupakan juga sebetulnya apa yang disampaikan Ica tadi di pertengahan, bahwa waktu amat terbatas, ya, sehingga kita berkejaran dengan waktu. Semua yang bernyawa pasti akan mati, ya kitanya mati kah, anak kitanya kah, orang tua kita kah, ya, sehingga daya upayanya itu memang harus tetap kuat dan stabil. Ya, semoga segera Allah bukakan pintu, semoga segera kita juga bisa menarik, mengajak, dan meyakinkan mereka ya, lewat dakwah kita, khususnya anak-anak kita yang mudah-mudahan jalannya masih panjang, juga kepada orang tua kita yang justru kalau secara logika saja barangkali umurnya juga sudah tinggal sebentar lagi begitu ya. Kalau orang-orang yang sepuh kan kita berpikir begitu, tanpa kita tahu ternyata kitanya juga yang barangkali meninggalkan dunia ini lebih dulu ya, dalam keadaan belum dituntaskan perjuangan untuk mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Ujung dari semuanya, wallahu a'lam bishawab, semuanya adalah ketentuan Allah. Tapi selama Allah masih beri umur, masih beri waktu, keep fighting ya Ica, berjuang terus. Insya Allah Allah mencintai hamba-hambanya yang terus berjuang. Tadi ada pertanyaan Ica yang sempat Teteh baca ya dari salah seorang peserta, memang sudah agak ke atas. Ini ada yang menyampaikan ditunggu live-nya dengan Koko Julius Dokter. Masya Allah, dengan Koko. Siapa itu beliau? Sekali mualaf juga Teh. Parah sekali. Oh iya, sesama mualaf ya, insya Allah saling menguatkan ya. Iya. Tadi ada yang bertanya begini, Dokter Ica. Tadi ada yang bertanya, apakah pada keyakinan dokter yang sebelumnya Nabi Isa alaihi salam itu diposisikan sebagai Tuhan, sekaligus diposisikan sebagai Nabi, atau hanya sebagai Tuhan, atau bagaimana? Tadi selintas Teteh sempat membaca, karena sudah ke atas, Masya Allah ya, yang ikut live ini cukup banyak. Apakah Ica mau menjelaskan tentang hal itu? Kalau berkenan, tentu hari ini Ica menjadi yang sangat beruntung. Karena Ica mencintai Nabi Isa alaihi salam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Masya Allah, dan tentu para Nabi dan Rasul kita lainnya. Tapi Ica pernah betul-betul mencintai Nabi Isa alaihi salam, dan hari ini cinta itu semakin membuncah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ica menjadi barisan orang-orang yang beruntung, Masya Allah. Iya, mungkin Ica mau jawab tadi pertanyaan tersebut? Iya. Jadi waktu kalau yang di sebelumnya itu memang dianggap sebagai, Ica seringnya dikatakan ini 100% Tuhan, 100% manusia gitu Teh. Itu yang Ica kayak nggak masuk gitu Teh gitu.
gimana bisa seperti itu gitu. Nah, padahal banyak kali kalimat beliau itu mengatakan seorang nabi ditolak di tempat lahirnya sendiri. Ini apa namanya, nabi diutus ke tengah gini-gini gitu. Jadi sementara beliau nggak pernah mengatakan seperti itu gitu ya. Bahkan di dalam Al-Quran lebih jelas lagi gitu ya, sampai dikatakan Allah bahkan bertanya gitu ya, wahai Isa, apakah engkau dan ibumu yang menyuruh orang-orang ini untuk menyembah gitu ya, selain aku gitu kan. Terus apa, mau suci engkau ya Allah, kalau memang demikian pasti engkau lebih tahu lah kalau memang aku pernah melakukannya gitu ya. Dan iya ya gitu, dan nggak pernah seperti itu gitu. Jadi itu Masya Allah, di dalam Al-Quran itu kadang Ica di kitab yang lama Ica menemukan sisi negatif dari seorang nabi dan sebagainya gitu. Tapi di dalam Al-Quran itu semuanya memuliakan nabi gitu. Semua, bahkan Nabi Isa gitu sendiri itu justru menurut Ica sangat dimuliakan sekali di dalam Al-Quran gitu. Jadi hari ini Ica, itu pertanyaan mama Ica juga sih. Hari ini Ica sebagai muslim, Ica ditanya, kamu masih mencintai Nabi Isa gitu ya? Sangat, Ica bilang, kamu masih menghormati Nabi Isa, sangat lebih dari sebelumnya gitu. Karena memang ditanya, terus apa yang salah dengan beliau? Nggak ada yang salah dengan beliau gitu ya. Tapi mungkin memang kita manusianya saat itu kita masih apa ya, belum dibukakan gitu ya, selubung ini gitu ya, masih ditutup gitu dari kebenaran gitu ya. Itu aja sih waktu itu Ica jawabnya Teh. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, semoga hati kita semua senantiasa diisi dengan cinta dan cinta dan cinta kepada para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita dambakan syafaatnya di hari akhir. Semoga dengan cinta-cinta yang kita rasakan kepada para nabi dan rasulnya Allah, maka Allah juga menyiramkan cintanya kepada kita, dan kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ica, satu lagi ya, mungkin karena waktu juga semakin malam. Ini ada dari akun Agus Rita 99. Beliau menanyakan, Mbak Ica, kok tegar sekali ya kalau sedang cerita pengalaman hijrah, tidak meneteskan air mata, malah kita-kita yang nangis. Kok bisa ya Mbak Ica? Masya Allah ya, padahal beliau, Masya Allah ya, harus meninggalkan rumah tangganya, sempat berbulan-bulan tinggal di pesantren, terpisah dari orang tua, bertemunya di kantor polisi, sempat terpisahkan dengan anak-anaknya, sempat diuji dengan masalah usahanya yang tertipu ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi menceritakan tidak dengan tetesan air mata. Mari kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Habiskan air matanya. Jadi aku kata Ica, air matanya udah habis. Sudah kering, sudah kering. Ya, mudah-mudahan air mata itu betul-betul ditumpahkan dan tumpah ketika Ica bersama Allah Ta'ala di Qiyamul Lail ya. Betul Teh. Jadi memang itu yang Ica rasakan Teh, dulu memang menjalannya itu ya sambil nangis, kalau bisa dibilang nangis darah gitu ya istilahnya gitu. Setiap saat itu dengar kabar buruk, tapi waktu itu juga ketika habis dengar kabar buruk tuh inamal usri yusra benar-benar terjadi gitu Teh. Sampai akhirnya dari awal, aduh bad news lagi gitu. Tapi setelah itu akhirnya malah udah nggak fokus ke situ, fokusnya ke mau ada kemudahan apa gitu. Terus dengan apa yang kebenaran tauhid ini, kayaknya semua masalah, semua pengorbanan, perjuangan itu jadi kayak kecil gitu Teh, kayak walaupun saat itu jalannya berat gitu ya Teh, tapi kayak itu nggak ada seberapanya dibandingkan dengan apa yang nanti kita dapat gitu. Jadi kayaknya udah lebih ke nangisnya, kadang malah nangis bersujud tuh lebih nangis bersyukur untuk hidayah ini, ya Allah jangan lepaskan dari hidayah ini gitu. Nangisnya justru saat itu gitu Teh, nangis saat aduh rindu ke Baitullah, rindu
Rasulullah kenal aku nggak ya gitu, karena suka 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 Misal. yang gitu-gitu kan, lebih nangis yang ke sana gitu ya. Untuk dunia rugi banget sekarang nangisin dunia gitu ya teh, rasanya kayak itu. Ya haula wala quwata illa billah. Masya Allah, Masya Allah. Taufik ya, kita butuh taufik dari Allah. Butuh kekuatan untuk melaksanakan hidayah. Maka kita selalu minta taufik dan hidayah ya beriringan. Petunjuk Allah dan kekuatan untuk melaksanakan petunjuk Allah. Dan Allah akan memberikan kekuatan itu. Allah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Nah, kalau soal tolong kan kita mesti minta ya. Iya, berarti mendapatkan taufik itu jalan awalnya adalah meminta kepada Allah. Mendapatkan kekuatan itu jalannya adalah dengan meminta kepada Allah. Nah, orang kalau meminta sesuatu yang dimintanya itu dia butuhkan, ya dia mesti jaga sikapnya kan? Maka dalam Islam itu adab ya, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adab kepada sesama Muslim, adab kepada sesama manusia. Masya Allah, Islam menata dengan sempurna. Masya Allah. Ini ada pesan dari juga seorang ikhwan nih Pak Fauz. Beliau mengatakan, saya hakul yakin anak-anak dari ibu dokter pasti pada saatnya nanti akan ikut keyakinan ibu, apalagi karena anak-anak sudah ada bersama ibu. Amin ya Allah. Doa-doa kebaikan malam hari ini ya. Insya Allah hadir untuk Dokter Ica. Masya Allah. Ini ada pertanyaan juga. Anak-anaknya kan belum balik. Apakah Islam melarang kalau anak-anak itu diislamkan, sedangkan mereka diasuh oleh ibu yang Muslim? Masya Allah. Ya Ufti, tentu tidak ada larangan ya mengajak seseorang kepada Islam, tetapi tentu pegangan kita juga tetap apa yang disampaikan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan karena ini adalah anak-anak, dan kemudian anak-anak ini melewati proses yang juga tidak mudah dalam peristiwa kedua orang tuanya, di mana kemudian ibunya memutuskan untuk berpisah dari ayahnya, sebab ibunya memperjuangkan keyakinannya kepada Allah. Tentu tidak bisa kita pungkiri, pasti ada dampak-dampak yang sedang dirasakan oleh anak, ya. Sehingga di dalam Islam pun kita diperintahkan, jangan sampai suatu kemudaratan kita hadapi lagi dengan kemudaratan, kata Nabi. Jadi kalau memang ada suatu mudarat yang dimaksud di sini adalah goncangan pada anak. Kadang anak-anak itu dia belum bisa mengungkapkan sepenuhnya. Ya, tapi kan mereka menyaksikan bagaimana ayah dan ibunya harus berpisah. Mereka merasakan bagaimana beberapa saat tidak bisa berada bersama ibunya, begitu ya. Mereka juga menyaksikan perubahan. Jreng-jreng, ibu saya jadi berubah, gitu ya. Sekarang ibu saya menutup aurat. Sekarang ibu saya sholat. Mereka masih anak-anak ya. Mereka sedang melewati proses itu. Maka mari kita pahami bahwa Dokter Ica sangat juga berhati-hati ya di dalam membawa anak-anaknya ke jalan kebenaran ini. Mereka belum akil balik, insya Allah dimudahkan dan disegerakan oleh Allah. Karena itu yang sedang diperjuangkan oleh Ica. Ica juga tentu semangatnya Ica harus menyegerakan, ya, menyegerakan bagi anak-anak. Mudah-mudahan bisa diperjuangkan sebelum mereka akil balik, ya. Sehingga memasuki jalan akil balik itu insya Allah sudah dengan cahaya kebenaran Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semuanya ya. Dan Ica juga pantang menyerah, pantang mundur ya. Ini perjuangan Ica yang terdepan ini ya, khususnya bagi anak-anak. Masya Allah ya. Ica, mungkin beberapa menit lagi kita akan tutup. Boleh enggak kalau kita juga tahu dalam 2 tahun terakhir ini setelah Ica yakin ya dengan jalan kebenaran agama Allah ini, proses belajar yang dilewati tahapan demi tahapannya sampai hari ini, dan juga apa rancangan Ica ke depan sebagai seorang muslimah begitu ya, dalam terus mempelajari, mendalami, khususnya tentu membaca Quran ya. Masya Allah, artinya Ica betul-betul belajar lagi dari nol begitu ya. Itu prosesnya seperti apa yang Ica jalani di antara
gejolak kehidupan yang harus dihadapi, dan juga tanggung jawab sebagai seseorang yang berprofesi, yang harus mengabdikan diri kepada masyarakat ya, dalam profesinya seorang PNS. Nah, ini bagaimana ini mengelola semua ini? Iya, Teh. Iya, betul betul Teh. Jadi memang itu suatu tantangan tersendiri gitu ya Teh. Tapi memang alhamdulillah gitu. Ica tuh sering digambarkan itu prioritas gitu ya Teh. Prioritas gitu. Ketika kita misalnya diberikan satu wadah gitu, ada bola golf, ada kerikil, ada pasir gitu kan. Gimana supaya semua itu cukup dalam satu wadah tersebut gitu. Kalau kita salah naruhnya duluan pasirnya, baru kerikilnya, bola golf yang masuk mungkin cuma 2, 3 gitu. Tapi kalau kita tempatkan yang besar-besar dulu, bola golfnya dulu, baru yang kerikil, baru yang pasir, insya Allah padat gitu ya, bisa masuk semua gitu. Nah, itu yang juga yang Ica rasakan gitu. Pertama kali yang berubah saat Ica dari Islam itu justru mindset Teh. Yang dulu Ica bingung itu kenapa tiap janjian sama orang Islam tuh pada maghrib, pada asar, jawabnya bukan jam gitu ya, tapi jawabnya jam sholat gitu ya. Ternyata memang hidup kita itu di dunia ya udah sebenarnya cuman mengisi waktu di antara waktu-waktu sholat gitu. Jadi yang utama itu justru menanti-nantikan waktu sholatnya, iya. Jadi kerjaan Ica sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya, itu sebagai dokter gigi gitu, praktek di rumah, itu sampingan semua gitu. Jadi justru yang utama itu di sholatnya, di yang urusan akhirat itu justru yang utama. Jadi kalau misalnya kita nggak prioritaskan, itu akan jadi sisa, bahkan mungkin malah nggak dijalanin gitu. Tapi kalau kita prioritaskan gitu ya, belajar beberapa cara sih Teh. Jadi waktu awal gimana ya supaya nyasatin one day one juice ini, Ica nggak bisa dalam satu waktu panjang 2 jam bener-bener terbebas dari gangguan tuh nggak bisa misalnya. Oh ya udah, tiap waktu sholat 20 halaman dibagi 5 gitu kan, paling gampang kayak gitu ya gitu. Berarti setiap waktu sholat 4 halaman yang kayak gitu-gitu Teh. Jadi tapi memang harus benar-benar di planning gitu. Waktu itu Ica ngerasain gitu. Terus Ica mau jadi Al-Quran, tapi gimana ya udah umur segini ngafalin nggak bisa. Ica pikir kalau Al-Quran tuh artinya yang hafiz gitu, tapi ternyata enggak. Tapi di Al-Quran itu ya kita yang selalu dekat dengan Al-Quran. Kalaupun nggak hafal-hafal ya hafalin lagi, awalin lagi, ulang lagi, murojaah lagi gitu. Pokoknya waktu itu cuma niatnya ya udah, semoga Allah sudah perhitungkan ini Ica tuh mau ngafal Al-Quran gitu, walaupun masih belum bagus, belum benar tajwidnya gitu ya. Hafalnya nanti hari ini hafal, pas nambah ayat lain yang belakang lupa misalnya kayak gitu. Tapi ya ini bagian dari insya Allah sudah, iya kalau kita niatkan itu insya Allah sudah dihitungkan gitu ya. Kan kebaikan sekecil apapun, dan kalau kita disibukkan dengan kebaikan insya Allah dijauhkan dari keburukan. Jadi itu Ica utama justru hal-hal itu Teh, utama untuk membaca buku, utama untuk tadabbur Quran, itu jadi bagian utama. Justru ketika misalnya ada pasien kah atau gimana, ya memang sudah waktunya sholat, ya Ica yang izin untuk nggak pegang pasien dulu, seperti itu misalnya. Terus misalnya Ica mau sholat tapi anak-anak misalnya minta, mami lapar, minta masakin ini, ya sebentar mami sholat dulu ya, abis ini mami masakin, misalnya kayak gitu. Yang prioritas dulu, termasuk ya tadi thalabul ilmi itu juga tetap diutama, karena memang modal kita dapat hidayah tuh katanya 2 ya Teh, tawadu sama ulil albab gitu ya, selalu mengingat Allah sambil berbaring, sambil berdiri, sambil duduk, itu selalu memikirkan Allah. Jadi insya Allah kalau kita sibuk gitu ya dengan memikirkan Allah, terus memikirkan apa amal soleh yang harus dilakukan gitu, insya Allah dijauhkan dari yang buruk-buruk. Baginya seperti itu sih Teh, karena udah tahu prioritasnya dulu aja. Yang lainnya sampingan. Jadi ketika ada masalah pun di kantor, di rumah gitu juga mikirnya, toh ini sampingan gitu ya, bukan yang hal yang besar gitu. Justru yang jadi masalah ketika kenapa sholatku jadi nggak kusyuk lagi, sekusyuk waktu dulu aku ngumpet-ngumpet misalnya gitu. Kenapa sholatku sekarang misalnya kok nggak efektif ya doanya, kok nggak selangsung dijawab dulu seperti dulu gitu. Itu yang justru jadi muhasabahnya justru di situ gitu. Jangan-jangan kemarin sholatku itu
lebih diterima waktu itu gitu, ketika aku lebih bergantung sama Allah ketimbang sekarang di kondisi lapang kayak gitu. Hal-hal itu teh yang akhirnya malah insya Allah ya kita selalu merasa harus bertobat gitu, merasa harus tadi betul-betul mengandalkan pertolongan dari Allah ya teh. Jadi tapi Ica betul-betul memang ini kan, ya tentu saja pasti ya belajar baca Quran itu ya dari nol lagi ya. Tentu dari nol kan? Nol banget, nol banget. Dari nol. Dan hari ini Ica dalam kategori sudah bisa membaca Quran ya. Dalam kategori itu. Walaupun yang Ica sebut misalnya tajwidnya kah, makhrajul hurufnya kah, tapi Ica sudah dalam kategori bisa baca Quran. Ya, dibandingkan dulu pertama kali buta banget kan ya teh, dan waktu itu bisa nggak ya gitu ya baca itu kan, mulai dari hijaiyah itu kapan ya bisa masuk baca Al-Quran waktu saat itu. Alhamdulillah memang kalau kita niat gitu ya. Sepanjang di Mualaf Center itu dapat metode Sakifah teh itu 6 minggu teh. Masuk ke Anaba, bisa baca Anaba itu 6 minggu. Iya, tapi Ica ikutin terus deh, ada IBBQ dari Ustadz Fatih Karim, ikut online di pesantren Umi diajarin huruf hijaiyah sampai ikro-ikronya itu ikut, sampai sekarang ikut kelas tahsin masih deh terus. Dengerin pokoknya YouTube, ya itu lagi siapapun yang ngajar, kali Ica menemukan yang pas buat Ica gitu kan. Metodenya banyak ya teh, alhamdulillah sekarang dimudahkan banget untuk kita belajar dari mana aja. Masya Allah, satu lagi ya sahabat Hadijati, hikmah yang kita bisa ambil dari Inspirat Talk pada malam hari ini, yaitu semangat di dalam terus mempelajari agama Allah, apapun situasi dan keadaannya, bagaimanapun naik turunnya kehidupan. Jangan lupa inspirasi ya dari Dr. Gigi Karisagrani malam hari ini, bahwa sesungguhnya hidup itu pilar atau tonggak utamanya berada pada sholat demi sholat yang kita kerjakan, dan waktu di antara sholat itulah sampingan dalam kehidupan ini yang memang harus kita jalankan, sebab kita para khalifahnya Allah, dipilih Allah untuk mengurus dunia ini ya, seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Baqarah ayat 30. Jadi kita cuma pengurus di dunia ini, ngurusnya ya di waktu-waktu di antara sholat dan sholat yang kita tunggu, yang kita utamakan, yang betul-betul menjadi tonggak dan pilar hidup kita adalah sholat-sholat yang kita kerjakan di muka bumi ini. Masya Allah, itulah juga amalan yang pertama kali akan dihisab. Nabi sudah sampaikan. Semoga inspirasi malam hari ini tentang sholat dari Dr. Gigi Karisagrani atau Ica juga bisa menyemangati kita yang menyimak ya. Khususnya ini bulan Muharram, bulan yang penuh kebaikan, banyak hikmah tentang hijrah, karena hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Semoga insya Allah Ica dikuatkan Allah dalam hijrahnya. Semua yang menyimak malam hari ini dimudahkan Allah ya, untuk juga merunuti jalan hijrah. Doakan juga Teteh, mudah-mudahan Allah ridho ya, betul-betul jalan ini menjadi jalan penghabisan dari usia kita, yaitu jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ica, karena waktunya sudah semakin malam, Ica juga mesti istirahat. Mungkin yang terakhir, apa saja yang Ica ingin sampaikan, silahkan untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, insya Allah Ica angkat cerita sedikit teh yang tentang semut dan cicak di saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud ya, karena mempertahankan tauhid ya. Itu jadi motivasi Ica sendiri soalnya gitu ya, hari-hari ini gitu. Kadang Ica ngerasa apa iya gitu ya, Ica yang cuman segini ilmunya, yang cuman segini peranannya, apa iya bisa berkontribusi gitu ya buat
kembalinya kejayaan Islam, untuk maslahat umat gitu ya. Tapi ya itu Ica lewat satu kisah ini Ica dikuatkan gitu ya. Ketika mungkin sahabat-sahabat Khadijati di sini juga pernah dengar gitu, ketika semut mendengar kabar bahwa Nabi Ibrahim mau dibakar, yang dilakukan semut itu justru membuat gitu ya, membuat bejana gitu dari kayu untuk bisa ngambil cuma setetes air gitu ya, setetes air gitu yang hewan lain tuh ngejek ya, burung gagak kalau nggak salah itu ngejek, kamu ngapain itu air setetes gitu emang bisa buat memadamkan api sebesar itu. Masya Allah, jawaban semut adalah, ya aku tahu ini nggak mungkin nggak bisa memadamkan, tapi beliau ingin menyatakan di pihak mana semut ini berada gitu ya, bahwa biar Allah nilai aku ada di pihak siapa gitu ya, itu di pihak Nabi Ibrahim, di pihak orang yang beriman gitu. Sementara sementara si cicak sampai Rasulullah bilang untuk membunuh cicak itu karena waktu saat itu malah menghembuskan udara yang untuk ditanya, emang bisa ngapain kamu niup-niup kayak gitu? Ya supaya apinya lebih besar gitu kan. Kita itu, Ica tuh yang selalu jadi kekuatan Ica. Iya ya, Ica kayak semut gitu. Mungkin yang Ica lakukan cuma sesuai kemampuan Ica aja gitu ya, nggak seberapa gitu. Tapi insya Allah, Allah tuh selalu menilai segala sesuatu itu kan dari niat kita ya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah Allah perhitungkan gitu untuk melihat, untuk membuktikan, ya Allah, ini aku orang yang beriman, aku berada di pihak orang-orang yang beriman gitu. Jadi waktu nanti kita ditanya gitu juga kita bisa bersaksi bahwa mungkin sampai akhir hayat Ica, akhir hayat kita semua, kita belum bisa melihat kejayaan Islam kembali gitu, tapi paling enggak kita pernah ada di perjuangan itu gitu sih, yang jadi akhirnya kekuatan buat Ica gitu. Terus kalaupun orang mungkin di perjalanan ini kita dicemooh, direndahkan dan sebagainya, nggak apa-apa gitu, karena kita melakukan itu untuk tadi fokusnya ridho Allah gitu ya, bukannya karena manusia gitu. Ketika kita mulai direndahkan sedikit, kita baper dan sebagainya gitu. Tapi kita mau jadi seperti itu, bukan malah jadi cicak gitu ya. Nah, jadi dari kita, apapun mau kita muslim dari lahir, kita mualaf seperti itu, tapi kita tahu tujuan kita adalah minimal gitu, kita bisa menjadi bagian dari perjuangan ini gitu ya, perjuangan sampai memang Islam itu bisa kembali berjaya gitu ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Mungkin itu Teteh. Mohon maaf lahir batin. Masya Allah. Masya Allah. Silahkan para sahabat Hadijati, mari kita bertakbir ya bersama-sama Ica. Allahu Akbar. Masya Allah, banyak yang mengirimkan takbirnya pada komen. Allah Maha Besar, sungguh Allah Maha Besar. Semoga Allah merahmati Ica, merahmati seluruh sahabat Hadijati yang setia di dalam sesi Inspira Talk edisi Muharram ini. Tentu semuanya dengan niat karena Allah, semuanya dengan niat ingin bisa menggapai ridhonya Allah, tentu semua dengan niat ingin bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya ya Allah, dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dalam keadaan Allah menyelamatkan kita dari siksa kubur. Semoga kita tinggalkan dunia dan kita memasuki alam barzah dalam keadaan yang selamat. Kata Nabi, jika alam barzahmu selamat, maka sisa perjalananmu bisa selamat. Jika alam barzahmu celaka, maka sisa perjalananmu bisa celaka. Semoga Allah betul-betul selamatkan kita di dunia, Allah selamatkan kita di alam barzah, Allah selamatkan kita di akhirat. Dan tentu kita yang harus berjuang, karena Allah akan memberikan hasil kepada kita sesuai dengan apa yang kita niatkan dan kita perjuangkan. Allah tidak akan menyia-nyiakan seluruh ikhtiar hamba-hambanya yang ingin bertemu Allah. Allah sudah sampaikan ini pada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah, maka harinya akan tiba. Itu sudah janji Allah. Insya Allah. Ica, terima kasih untuk inspirasinya malam hari ini. Maaf lahir dan batin. Atas nama keluarga Hadijati Foundation, saya juga menyampaikan salam ya dari tim Hadijati Foundation Indonesia. Mudah-mudahan Ica berkenan untuk terus bergandengan tangan ya dengan kami yang juga ingin sekali berikhtiar terus
menegakkan dakwah dan juga terus bekerja bagi umat dan kemanusiaan di dunia Islam ini. Untuk sahabat Hadijati, insya Allah Sabtu depan, kalau hari ini Ahad, minggu depan di hari Sabtu, mungkin sahabat Hadijati merasa asing ya dengan nama yang satu ini. Kami memanggilnya Ambu Ivon. Ambu Ivon, beliau adalah pengarah dari salah satu komunitasnya Hadijati di Banjarnegara, yaitu Akhwat Bergerak Banjarnegara. Insya Allah kita akan mendapatkan juga inspirasi dari beliau, karena beliau ini sungguh-sungguh hari ini seseorang yang menyerahkan segala daya upayanya, harta miliknya, kehidupannya betul-betul untuk bekerja di jalan Allah, mengurusi anak-anak yatim, mengurusi tegaknya Quran, Masya Allah ya. Padahal kalau kita merunut perjalanan beliau sebelumnya, beliau adalah orang yang betul-betul juga berkecimpung di kehidupan malam ya, banyak memfasilitasi untuk hal-hal yang maaf kita menyebutnya maksiat ya. Dan betul-betul hidupnya sangat amat jauh dari apa yang kita saksikan hari ini. Apa yang membuat beliau kemudian berpindah ya dari kegelapan menuju cahaya? Insya Allah Sabtu depan pada pukul 20 sampai 21, insya Allah bersama Ambu Ivon, kita juga akan mengkaji bergerak hijrah minaz zulumati ilan nur. Masya Allah, semoga para inspirator hijrah ini akan senantiasa dibukakan jalan oleh Allah untuk menebarkan inspirasinya kepada seluruh umat di muka bumi ini dan bisa menjadi wasilah hidayah bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Semoga Ica mendapatkan kesempatan itu terus dari Allah Ta'ala ya Ica. Insya Teh, iya Teh. Mohon doanya selalu ya Teh. Insya Allah, saling mendoakan ya. Ica yang sehat ya. Ica yang sehat, Masya Allah. Lahir batinnya. Iya, insya Allah. Amin. Hasbunallah, hasbunallah. Cukuplah Allah ya Ica. Insya Allah. Amin, amin. Syukran Ica, maaf lahir batin. Teteh pamit dulu ya. Syukran untuk semua sahabat Hadijati. Teteh pamit dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluk online Ica, peluk Ica, peluk Ica. Tambah sabar kuat ya. Insya Allah ya Ica. Hasbunallah, hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.